Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lutfi Korea dari kelas manajemen 23B. Berdasarkan tugas yang saya terima, di sini saya akan memberikan pengetahuan kepada teman-teman tentang strategi ataupun teknik untuk belajar secara efektif yang selama ini saya lakukan. Kenapa sih belajar efektif itu perlu? Kenapa sih penting? Ini belajar secara efektif dapat memberikan beberapa manfaat menurut saya. Yang pertama, bisa menumbuhkan motivasi dan rasa percaya diri, meningkatkan prestasi belajar, membantu memahami diri sendiri, dan juga menjadikan seseorang lebih kreatif dan aktif dalam sebuah belajar. Jadi kalau kita tahu teknik, tahu strateginya, belajar pun jadi asik, gak bakal membosankan. Jadi beberapa penjelasan yang aku jelaskan di awal, di sini aku kasih tujuan guys, tentang apa sih tujuan dari teknik belajar efektif. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan berbagai teknik belajar, terus membantu kalian, teman-teman semua, menemukan metode yang paling sesuai. Dan selanjutnya, kalian harus menerapkan teknik-teknik ini untuk hasil pembelajaran kalian agar lebih baik lagi. Pasti kalian bertanya gitu, kenapa sih mempelajari teknik belajar itu penting? Kalau mau belajar, ya udah belajar aja. Jadi, kesimpulannya gini, kalau kalian tahu teknik belajar, kalian tuh bisa satu, meningkatkan pemahaman materi kalian. Yang kedua, bisa memperkuat memori jangka panjang. Yang ketiga, mengoptimalkan waktu belajar. Yang keempat, mengurangi stres terkait belajar. Jadi kalian kalau belajar itu gak bakal bosen, gak bakal yang namanya ngantuk. Karena apa? Karena kalian tuh tahu tekniknya. Jadi kalian kerjanya tuh enjoy. Biasanya nih, di pagi hari aku tuh selalu memulai hari dengan semangat. Ada kebiasaan habit yang aku lakukan kalau baru bangun. Satu, membaca kalimat motivasi. Kalian tak cari deh motivasi apa aja tuh yang ada di internet, dari Instagram, terus TikTok, kata-kata motivasi. Nah kalian kalau bangun tidur kalian baca itu. Terus usahakan berolahraga di pagi hari. Jangan tidur setelah sholat subuh, jangan. Terus habis itu meminum segelas air putih. Itu udah poin plus buat kalian semua. Selanjutnya ada tentukan tujuan belajar. Kalau kalian sudah mau selesai melakukan aktivitas tadi, kalian mau belajar nih, tentukan tujuan belajar kalian. Start pointnya apa? Maksudnya di sini sebelum memulai, tetapkan tujuan belajar yang spesifik, yang realistis. Jadi kita tuh tahu arahan ataupun fokus kita yang ingin dicapai itu tahu. Biasanya ada beberapa teknik. Ada teknik SMART, yaitu specific, measurable, achievable, relevant, dan time bound. Apa sih manfaatnya? Manfaatnya adalah belajarnya tuh jelas, dapat membuat lebih bersemangat dan bermotivasi, memberikan kejelasan arah yang pasti dalam proses belajar, dan dapat meningkatkan rasa percaya diri karena akan merasa lebih mampu untuk terus belajar dan berkembang. Kedua, setelah melakukan tadi, bisa membuat rencana belajar atau roadmap. Membuat rencana belajar atau roadmap itu seperti buat to-do list kita, peta atau kalender gitu ya. Jadi direncanakan waktu belajarnya dengan jelas, tentukan berapa lama waktu yang akan dihabiskan untuk belajar. Biasanya ada tekniknya ini, ada yang namanya teknik Pomodoro, yaitu 25 menit fokus belajar, 5 menit istirahat. Jadi 25 itu kita fokus kerjain belajar, entah itu baca materi ataupun mengulang. Terus habis itu capek, 5 menit istirahat gitu. Ada pilih teknik belajar yang efektif. Di sini ada active recall, spaced repetition, mind mapping, dan juga note taking. Apa sih? Jadi active recall di sini artinya menguji diri sendiri untuk meningkatkan daya ingat. Spaced repetition yaitu mengulang materi berkala agar lebih mudah diingat. Yang mind mapping mengorganisir informasi secara visual. Yang terakhir ada note taking yaitu mencatat dengan cara yang struktur, misalnya dengan metode Horner. Yang keempat, hapus gangguan atau focus zone. Ini diartikan jadi lingkungan kalian belajar itu bebas dari gangguan. Matikan notifikasi dari HP, dari apapun itu sosmed, itu dimatikan dulu. Selama 25 menit itu kita usahakan fokus untuk belajar. Baru 5 menit istirahat ini, bolehlah enjoy, lihat HP bentar, tapi dalam kurun waktu 5 menit untuk mampu. Selanjutnya ada praktek dan uji diri atau checkpoint. Ini diartikan yaitu melakukan latihan soal atau uji diri untuk mengukur seberapa baik kamu memahami materi. Jadi setelah kalian belajar memahami materi itu, kalian catatkan pakai buku sama pensil, kalian coba untuk latihan soal. Ataupun kalian bisa menjelaskan materi yang dipelajari kepada orang lain, minta bantuan teman atau yang lain-lain, terserah kalian. Itu adalah teknik kalian, jadi kalian cari bagaimana kalian bisa nyaman untuk melakukan latihan tersebut. Yang keenam ada evaluasi dan refleksi. Di sini setelah belajar kalian mengevaluasi diri, apa yang sudah berhasil, apa yang sudah kita pahami,
Terus apa yang perlu diperbaiki? Biasanya ini dilakukan secara berkala, gak cuma sehari, 2 hari. Biasanya 1 minggu guys, kita mengetahui apakah kamu sudah belajar dengan cara yang tepat, atau apakah ada beberapa hal yang perlu diperbaiki. Bagian ke-7 ataupun terakhir ini adalah istirahat dan pemulihan, recovery. Jangan lupa pentingnya istirahat. Waktu tidur dan olahraga sangat berpengaruh pada kualitas belajar. Oleh karena itu, kenapa pada saat awal tadi saya sarankan untuk olahraga di pagi hari, diusahakan setelah salat subuh jangan tidur. Itu adalah teknik pemulihan atau recovery. Pastikan kalian tidur cukup 7-8 jam setiap malam. Luangkan waktu untuk berjalan kaki ataupun berolahraga ringan. Sekian, terima kasih. Itu adalah beberapa tips yang aku lakukan selama ini. Semoga kalian bisa menerapkannya di kehidupan kalian dan semoga bermanfaat. Kesimpulan dari beberapa materi yang aku jelaskan atau final checkpoint dari langkah-langkah yang aku jelaskan tadi, saya rasa kalian akan berada di jalur yang benar untuk belajar dengan cara yang lebih efektif dan terstruktur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.